Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان والأخوات رحمنا الله إياكم. Kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad lil Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan pertemuan terakhir kita sampai poin yang ke-82. Ya, pertemuan terakhir sampai pada poin yang ke-82. Bagi yang membawa matanya bisa dilihat. Adapun yang diterjemahan di halaman 64. Ya, pada sebab tidak suka memvonis surga dan neraka. Ya, di halaman 64. Kita berada di bagian akhir dari kitab Lum'ah ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, kita baca sekarang poin yang ke-83, bisa dilihat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, ya, pada poin 83, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin wala nukhrijuhu 'anil islami bi 'amalin. Ya. Di poin yang ke-83 Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab Lum'ahnya, wala nukaffiru, dan kami di sini maksudnya ahlu sunnah wal jamaah, karena kitab ini membicarakan tentang i'tiqad dari ahli sunnah wal jamaah. Kami, kata Ibnu Qudamah, ahlu sunnah wal jamaah, la nukaffir, tidak mengkafirkan, ahadan min ahlil qiblah, salah seorang dari ahlul qiblah. Ahlul kiblat itu maksudnya kaum muslimin. Ahlul kiblat maksudnya kaum muslimin. Kata beliau, kami ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan salah seorang dari kaum muslimin atau ahlul kiblat bidzambin, dengan sebab suatu dosa. Ba di sini sababiyah. Ya. Jadi seseorang
tidak dikafirkan hanya semata-mata suatu dosa. Kemudian beliau mengatakan wala nukhrijuhu 'anil Islam, dan kami ahlu sunnah tidak mengeluarkan dia pelaku dosa tadi 'anil Islam, dari Islam. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam bi'amalin, dengan sebab suatu amalan. Ya, dengan sebab suatu amalan. Ya, ini ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, salah satu poin i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di sini yang perlu kita ketahui. Bahwasanya kata beliau ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seseorang dengan sebab suatu dosa, dan tidak menganggap seseorang keluar dari Islam atau murtad dengan sebab suatu amalan. Dan pembahasan ini, atau kalau dalam bahasa para ulama dikatakan bab takfir, bab tentang takfir, mengkafirkan seseorang, ini pembahasan yang penting. Pembahasannya harus kita perhatikan dengan baik. Karena nanti di dalam pembahasan ini, di dalam bab takfir ini, banyak kelompok-kelompok yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah di dalam hal ini. Nanti di sana ada Mu'tazilah, ada Khawarij dan Mu'tazilah di satu sisi, ada Murji'ah di sisi yang lain. Ada juga nanti Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kelompok-kelompok yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah di dalam bab ini. Ada Khawarij. Khawarij itu bentuk jamak dari kharij, artinya yang keluar. Kharijun, jamaknya khawarij. Orang yang keluar, karena mereka keluar dari ketaatan terhadap pemerintah waliul amr, Khawarij. Ada juga nanti Mu'tazilah, i'tazala ya'tazilu, artinya memisahkan diri, karena mereka memisahkan diri dari rombongan golongan ahlu sunnah atau ulama-ulama. Maka mereka dikatakan Mu'tazilah, orang yang memisahkan diri, i'tizal. Khawarij demikian juga Mu'tazilah punya usul, punya ajaran pokok termasuk di dalam masalah bab takfir, yang itu berbeda jauh dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ada lagi nanti Murji'ah, kelompok irja di dalam pembahasan babul iman, yang mengatakan bahwasanya seseorang ketika sudah beriman, membenarkan sesuatu, meyakini sesuatu, apapun bentuk amalannya tidak punya pengaruh. Ya mukmin tetap mukmin, mau dia berbuat maksiat apapun nggak ada pengaruhnya. Itu Murji'ah. Ya. Ada juga Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah atau bentuk jamaknya Asy'ariyah. Ada juga nanti kepada Abul Hasan Al-Maturidi, Maturidiyah. Banyak aliran-aliran yang mereka menyelisih ahlu sunnah wal jamaah, termasuk di dalam bab ini, bab takfir. Terkadang mungkin kita dapatkan statement-statement, pernyataan-pernyataan oleh seorang tokoh di dalam pembahasan masalah ini, dengan statement-statement tertentu. Kalau kita mempelajari usul seperti ini, maka kita tahu ternyata fulan terpengaruh pemahaman Khawarij. Walaupun kita tidak katakan dia Khawarij, tapi dia punya pemahaman Khawarij.
fulan terpengaruh pemahaman Mu'tazilah, fulan terpengaruh pemahaman Asy'ariyah, fulan terpengaruh pemahaman Murji'ah, fulan terpengaruh pemahaman ini dan seterusnya. Dari mana? Dari kita mengetahui usul-usul mereka. Ini dibahas oleh ulama i'tiqad. Maka Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala beliau ingin menjelaskan, ini loh usul dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka siapa yang mengklaim dia seorang sunni, seorang Ahlus Sunnah, maka dilihat salah satu timbangannya dengan usul ini. Ya. Kalau ternyata pemikiran yang dia bawa, yang dia serukan menyelisih Ahlus Sunnah, maka pengakuannya tidak bermanfaat. Mungkin dia membawa pemikiran Khawarij, tapi dia mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Padahal dia sedang membawa pemikiran Khawarij yang sangat jauh dari Ahlus Sunnah. Maka para ulama menilai seseorang, menilai kelompok itu bukan dengan pengakuan, bukan dengan pengakuan, klaim atau nama-nama atau simbol-simbol. Karena kalau seperti itu setiap orang bisa mengatakan kami Ahlus Sunnah. Karena memang di tempat tersebut yang dominan adalah Ahlus Sunnah. Kalau dia menyelisih enggak laku. Maka ulama menilai dari usulnya. Dilihat bagaimana pemahamannya, dilihat bagaimana pemikirannya, dilihat bagaimana tanggapannya, sudut pandangnya. Kalau pemikiran dia, apa yang dia bawa, yang dia fahami, yang dia serukan menyelisih Ahlus Sunnah, maka itu bukan Ahlus Sunnah. Ya. Kenapa? Kan Ahlus Sunnah punya usul. Demikian juga firqah-firqah yang lain juga punya usul. Dari mana kita tahu? Ya dari kitab-kitabnya. Sebagaimana Ahlus Sunnah punya kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama sunnah, demikian juga masing-masing firqah juga punya kitab-kitab yang disusun oleh ulama mereka. Dari situ kita akan tahu usul-usul Ahlus Sunnah seperti ini, usulnya Khawarij seperti ini, Mu'tazilah seperti ini, Asy'ariyah seperti ini, dan seterusnya. Itulah ulama menilai sesuatu dengan kacamata ilmu, bukan asabiyah, bukan karena ta'assub, bukan semangat dan seterusnya, tetapi dengan ilmu. Maka ulama adalah kelompok yang tidak mudah terfitnah. Kenapa? Karena mereka berjalan di atas ilmu basir. Maka ikhwani wa akhwati, sekarang kita lihat bagaimana di dalam bab takfir. Maka Ibnu Qudamah memberikan kepada kita penjelasan usul yang besar di dalam bab takfir, di mana beliau mengatakan kami Ahlus Sunnah la nukaffiru ahadan, tidak mengkafirkan seseorang min ahlil kiblah, dari ahlul kiblah kaum muslimin, siapapun orangnya, bidzambi, dengan sebab suatu dosa, wala nukhrijuhu 'anil Islam, dan tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, dihukumi murtad, bi'amal, dengan sebab suatu amal. Bagaimana penjelasan ini? Kita akan baca saya akan bacakan syarah dari Syekh Saleh Al-Syekh, dan juga nanti tambahan penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Makanya Syekh Fauzan ketika menjelaskan poin ini, beliau mengatakan hadhihi mas'alatu takfir. Apa yang disampaikan Ibnu Qudamah di sini ini terkait permasalahan takfir. Takfir itu artinya menetapkan seseorang kafir atau tidak, namanya takfir. Kaffara yukaffiru takfiran. Dari takfir artinya menghukumi seseorang itu kafir atau tidak, keluar dari Islam atau tidak.
Dan banyak fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang disebabkan kepada ahlu sunnah. Ahlu sunnah suka mengkafir-kafirkan orang dan seterusnya. Ini dusta, tidak benar. Dari mana kita tahu tidak benar? Bantahannya ada di dalam kitab-kitab ulama ahlu sunnah sendiri. Salah satunya Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'atul Qaul di sini. Beliau jelas mengatakan, inilah akidah ahlu sunnah, i'tiqad ahlu sunnah di dalam bab takfir. Bagaimana i'tiqadnya? La nukaffiru ahadan min ahli al-qibla bi dzambin wa la nukhrijuhu 'anil Islam bi 'amalin. Jelas. Ya, jelas sekali. Kata Syekh Fauzan, ya, hiya mas'alatun khatirah. Pembahasan masalah bab takfir ini pembahasan yang ya khatirah, yang membahayakan, ya. Bukan pembahasan yang ringan. Ya. Muhimmah jiddan, penting sekali. Artinya perlu kita ketahui, khususan fi hadzal zaman. Semakin lebih penting lagi untuk kita pahami, terlebih-lebih di zaman akhir ini. Fitnah. Cara umum di mana-mana. Bukan hanya di negara kita. Bahkan di Saudi sana yang gudangnya ulama, ada nggak fitnah ini? Ada, dahsyat juga fitnahnya. Ya. Fitnahnya dahsyat. Selevel saya rahimahullah itu pun dikafirkan. Apalagi cobaan orang-orang biasa. Ya. Selevel beliau, Masya Allah, keilmuan itu pun dikafirkan oleh ahlu takfir. Maka masalah ini masalah yang bukan masalah yang ringan. Makanya jangan heran kalau di negara kita ada bom bunuh diri segala macam. Ya, karena memang permasalahan ini dahsyat. Ya. Lebih-lebih di akhir zaman. Sekarang ini alladzi iltabasa fi al-haq wal batil ala katsirin minan nas. Di mana kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan manusia iltibas, menjadi rancau, tidak jelas mana yang hak, mana yang batil. Kaum muslimin kadang tidak paham, ya, mana sih orang yang benar, mana yang salah. Ya. Lain kalau ulama punya dasar, punya ilmu, bisa menilai, tidak mudah terfitnah, tidak hanya mudah dengan jenggot yang panjang, sorban, atau dengan terikan-terikan jihad dan seterusnya, tidak terpengaruh. Ulama punya kaidah, bisa menilai mana yang hak, mana yang batil. Tetapi kaum muslimin secara umum terkadang terfitnah. Ya, sebagaimana kadang para syabab, pemuda-pemuda Islam yang ilmunya dangkal, modalnya hanya semangat, mereka terjun bergabung dengan orang-orang seperti itu karena apa? Karena syubhat, karena tidak tahu. Iltabas, ya, menjadi campur baur antara yang hak dan yang batil atas sebagian manusia. Kenapa? Bisa babil jahli, ya, wa kathrati ad'iya'il ilmi alladzina lam ya'khudhu ilmahum ala ahli ilm. Kenapa terjadi kerancuan di dalam masalah ini, ketidakjelasan pada sebagian besar kaum muslimin? Karena banyaknya kebodohan, ketidaktahuan mereka dengan usul ahlu sunnah di dalam masalah takfir. Sehingga mereka bisa membedakan mana yang ini ajaran ahlu sunnah, mana yang khawarij, mu'tazilah, asy'ariyah dan seterusnya. Wa kathrati ad'iya'il ilmi alladzina lam ya'khudhu ilmahum an ahli. Dan banyaknya orang-orang yang mengklaim, mengaku dia sebagai pembawa ilmu, padahal mereka tidak mengambil ilmu dari ahli ilmu. Ulama gadungan. Ulama-ulama gadungan. Baik mengulamakan diri atau diulamakan oleh pengikut-pengikutnya yang juga bodoh. Orang-orang jahil mengangkat orang jahil di tengah mereka diulamakan. Karena mungkin dia sudah lama berdakwah, lama berjuang, lama membela Islam, dan seterusnya, dijadikan tokoh, dijadikan ulama. Padahal ilmunya kosong, ya. Sehingga adol, sesat dan juga menyesatkan yang lain. Ini fitnah yang banyak terjadi.
Walam yatalaqau al-ilma an ahli ilmi, dan mereka tidak mau mengambil ilmu dari para ulama ahli ilmu, pembawa ilmu usul, sehingga mereka pun tidak memahami hak dan yang batil tersebut. Ya, maka di sini perlu kita paham. Saya bacakan penjelasan saya Saleh Al-Syekh. Mimma tamayyaza bihi ahlus sunnah wal jamaah, di antara ajaran atau keyakinan yang membedakan antara ahlus sunnah dan yang lain-lainnya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, sekali lagi, lum'atul i'tiqad di sini berbicara tentang i'tiqad ahlus sunnah. Makanya Ibnu Qudamah ya senantiasa mengatakan di antara ajaran ahlus sunnah, di antara ajaran ahlus sunnah, seterusnya. Karena memang beliau sedang berbicara tentang i'tiqad dari ahlus sunnah. Di antara ajaran yang menjadi kekhususan, keistimewaan ahlus sunnah yang tidak didapati pada firqah-firqah yang lain, apa? Ya, annahum la yukaffiruna ahadan bi dzambin ma lam yastahillah. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seseorang disebabkan dosa yang dia kerjakan, ya, kecuali nanti dosa-dosa yang mengeluarkan dari Islam. Ada nanti namanya nawaqidul Islam, seperti syirik, sihir, itu lain, ya. Karena nanti dosa itu ada yang naqid min nawaqidul Islam, dosa-dosa yang membatalkan keislaman. Ya, ada dosa-dosa besar yang tidak sampai membatalkan keislaman. Dosa-dosa yang membatalkan keislaman dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara khusus di dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, seperti syirik, sihir, mengejek-ejek ajaran agama, ya, merendahkan Al-Quran dan Sunnah. Jelas kalau seperti ini kufur. Ya, melakukan kesyirikan, beribadah selain Allah, atau melakukan sihir, atau mengejek-ejek ajaran agama Islam secara sadar, atau merendahkan Al-Quran, menghina Quran, menghina Nabi, menghina hadis, ini jelas kufur. Ya. Tetapi nanti ada dosa-dosa yang tidak sampai menjatuhkan seorang dalam kekufuran, tetapi dia tetap dosa besar yang membahayakan. Seperti apa? Seperti syurbal khamar, meminum khamar, aklu riba, makan harta riba, kemudian berbuat zina, ya, mencuri, dan yang lainnya dari dosa-dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Maka ahlus sunnah wal jamaah di antara keistimewaannya yang tidak ada pada firqah-firqah yang lain, ahlus sunnah tidak mengeluarkan seseorang disebabkan karena dosa yang dia kerjakan, selain dosa-dosa nawaqid, ya. Ya, ahlus sunnah tidak mengeluarkan seseorang dari dosa yang dia kerjakan malam yastahillah, selama dia tidak menganggap halal dosa tersebut. Lain orang yang melakukan dosa menganggap halal dan tidak halal. Orang berzina dan dia tahu zina itu dosa, dan dia ketika berzina dia sadar dia sedang bermaksiat. Itu hukumnya lain dengan orang yang berzina dan yang menganggap zina itu tidak berdosa, ya. Atau bahkan dia tidak berzina tapi mengatakan zina halal, itu lain. Minum khamar juga sama. Beda, ya, orang yang sedang minum khamar, minuman keras, dan dia tahu ketika itu dia sedang bermaksiat. Tapi kenapa kok dia tetap minum khamar padahal dia tahu? Itulah manusia. Terkadang dorongan nafsu tidak bisa dikalahkan dengan akal sehat, akalnya tertutup. Tapi kalau ditanya kamu lagi taat atau maksiat, saya memang lagi bermaksiat. Ya, memang saya lagi bermaksiat, ya, orang banyak dosa dan seterusnya. Berarti dia tahu itu halal atau haram?
Dia tahu itu haram, bukan halal minum khamar. Ya, tapi gimana lagi, saya nggak bisa keluar. Ya. Beda dengan orang yang mengatakan khamar itu halal. Mau dia minum atau tidak minum. Ya. Atau misalkan riba, memakan harta riba, kerja di tempat-tempat ribawi, ya dan seterusnya. Maka kata Syekh Al-Syekh, Ahlu Sunnah tidak mengkafirkan seseorang dengan sebab dosa yang dia kerjakan selama dia tidak menganggap halal atau bolehnya perbuatan tersebut. Wal istihlal i'tiqadun wa laysa fi'lul ma'siyah aw al-iqrar 'alaihi istihlal. Kemudian Syekh Saleh menegaskan kembali, yang dimaksud dengan menghalalkan itu adalah urusannya dengan kaitan keyakinan. Masalah menghalalkan tidak itu hubungannya dengan amalan atau keyakinan. I'tiqad, keyakinan. Bukan hanya semata-mata melakukan maksiat. Ya. Jadi tidak bisa kita katakan orang yang melakukan maksiat berarti dia sudah menganggap itu halal. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Orang berzina berarti dia menganggap zina halal, tidak. Ya. Perlu dibedakan. Karena menganggap halal itu hubungannya dengan i'tiqad, keyakinan, yang tidak mesti pelaku maksiat itu menganggap itu halal, tidak. Ya. Aul iqrar 'alaihi istidlal. Ya, bukan berarti orang yang mengakui telah bermaksiat kita katakan berarti dia telah menghalalkan, itu tidak boleh. Lalu sehingga kita hukum dia kafir. Ya. Kan dia tahu dia sedang maksiat. Maksiat kan haram, dia kerjakan berarti dia menganggap halal, dia kafir. Tidak seperti itu, ya. Perlu dibedakan. Faman fa'ala maksiatan, maka siapa yang melakukan suatu perbuatan maksiat, ya. Au aqarra man yaf'alu maksiatan minal kaba'ir au madunahu, atau dia mengakui atau membenarkan orang yang melakukan suatu maksiat, ya, atau yang lainnya, ya, dari dosa-dosa kabair atau yang di bawahnya, fa inna hadza kabirah min kabairidz dzunub. Ini termasuk kabirah min kabair, dosa-dosa besar. Wa muharraman minal muharramat, dan ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan bihasabi hali tilkal maksiyah, sesuai dengan keadaan maksiatnya. Karena masing-masing maksiat itu tidak sama yang satu dengan yang lain. Sebagaimana amalan ketaatan juga bertingkat-tingkat, amalan maksiat juga bertingkat-tingkat, tidak sama, tidak satu keadaan. Fala yukaffiru ahlu sunnah wal jamaah bidzambin ma lam yastahillahu sahibu. Maka ahlu sunnah tidak mengkafirkan seseorang dengan sebab suatu dosa yang dia kerjakan selama pelaku dosa tersebut tidak menganggap itu halal. Wastihlaluhu an ya'taqida anna hadzal amr alladhi harramahu Allah fi suratihi allati harramaha Allah annahu halal. Yang dimaksud dia menganggap, ya, menghalalkan sehingga bisa dihukumi kufur, yaitu ketika dia meyakini bahwasanya perbuatan yang diharamkan ini, ya, dia anggap itu adalah sesuatu yang halal. Li'annahu yakunu mimman radda hukmallah azza jalla. Karena kalau seperti itu, dia menganggap perbuatan haram itu sebagai perbuatan halal. Sesungguhnya saya meyakini bahwasanya zina itu halal, bahwasanya riba itu halal, dan seterusnya. Ya, seperti dulu ada tokoh mengatakan apa, zina dan seterusnya itu halal dan seterusnya. Ya, itu namanya penghalalan. Maka orang yang seperti ini berarti sesungguhnya dia telah menolak hukum Allah. Radda hukum Allah azza wa jalla. Fa ahallal harama
ya, maka dia menghalalkan yang Allah haramkan. Fala yukaffiru ahlu sunnah ahadan bi dzambin illa idza istahallahu. Maka ahlu sunnah tidak mengkafirkan seseorang disebabkan suatu dosa yang dia kerjakan, kecuali kalau dia menganggap itu halal. Artinya dia meyakini dengan hatinya itu halal. Ini ikhwani wa akhwati a'azanallah iyakum di dalam masalah takfir. Ya. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah gegabah di dalam menghukumi kufur seorang muslim dengan sebab dosa-dosa yang dia kerjakan. Untuk menambah pembahasan ini, sedikit saya tambahkan keterangan dari Syekh Fauzan. Beberapa usul atau pokok-pokok kelompok yang menyelisih ahlu sunnah di dalam bab takfir ini, sehingga kita bisa mengetahui kalau ada pernyataan ini berarti ini memiliki atau ada padanya pemikiran kelompok ini dan ini. Kata Syekh Fauzan, amma man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Adapun orang-orang yang dia terjatuh di dalam dosa-dosa pembatal keislaman, kasyirki billah, seperti melakukan kesyirikan kepada Allah, berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah, wasihri, dan melakukan amaliyah sihir, wal ihtiza'i biddin, mengolok-olok ajaran agama, autan kusul kitab wa sunnah, atau melecehkan, merendahkan Quran dan hadis, fahadha la syakka fi kufri, maka yang seperti ini tidak ragu lagi kekufuran. Tidak mungkin orang mukmin seperti ini. Tidak mungkin orang mukmin seperti ini. Man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam hakamna alaihi biriddah. Maka siapa saja yang jatuh di dalam salah satu pembatal-pembatal keislaman, kami ahlu sunnah menghukuminya dengan murtad, keluar dari Islam. Wal khuruju min dinil Islam, keluar dari din Islam. Wa nukaffiruhu bidzalik, kami hukumi dia kufur dengan sebab hal tersebut, dosa-dosa pembatal keislaman tersebut. Li'annahu irtakaba naqidan min nawaqidil Islam yaqtadi riddatuhu wa kufruhu, karena dia telah terjatuh pada salah satu dari pembatal-pembatal keislaman yang memberikan konsekuensi dia murtad dan keluar dari Islam. Tapi sekali lagi ikhwani wa akhwati a'azakum, di dalam pembahasan ini juga perlu diperhatikan. Di sini beliau sedang berbicara tentang hukum am, hukum secara umum. Bedakan nanti dengan hukum ta'yin muayyan yang sudah menetapkan, menjatuhkan pada pribadi-pribadi, orang per orang, si fulan, itu namanya hukum ta'yin. Kalau tadi hukum am, siapa yang melakukan kesyirikan maka kufur. Siapa yang melakukan sihir, kufur. Siapa mengolok-olok ajaran agama, kufur. Merendahkan Quran dan Sunnah, kufur. Ini namanya hukum am. Adapun ketika kita sudah menjatuhkan si fulan, namanya hukum ta'yin. Nanti ada ketentuan tambahan seperti iqamatul hujjah, ya, kemudian zawal mawani, hilangnya penghalang-penghalang, dan seterusnya. Dan itu bukan wilayahnya, ya,
orang-orang seperti kita, orang awam atau penuntut ilmu untuk menjatuhkannya, itu ulama. Tak boleh kita gegabah, oh berarti Pak ini kafir, oh berarti bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Karena sekali lagi masalah takfir adalah permasalahan yang besar. Ya. Jadi kita tidak bermudah-mudah, tapi kita juga tidak ekstrim. Ya. Kita tidak bermudah-mudah artinya tidak mengatakan apapun mau syirik mau apa enggak kufur, enggak. Karena ada dalil. Tapi juga tidak gampang menjadi. Itu kalau dosa pembatal keislaman. Ya. Amma adapun yang kedua, man kana dzanbuhu duna riddah. Orang yang dosanya di bawah dosa riddah, dosa yang mengeluarkan dari Islam, di bawah dosa pembatal keislaman. Kasyurbil khamri, seperti minum khamr. Wa akli riba, seperti pemakan riba. Wa zina, dan seperti pelaku zina. Ya. Wa syurbil muskir, seperti minum minuman yang memabukkan. Wasaraqah, atau mencuri, KKN dan seterusnya. Ya. KKN kan bagian mencuri kan, korupsi kan. Kalau ada orang kelewatan korupsi berarti keluar dari Islam, murtad. Ini emosi, ya, ini emosi. Ustaz, kalau korupsinya miliaran itu tetap nggak keluar dari Islam. Ya. Saraqah bukan dosa pembatal keislaman. Mau korupsinya 100.000 atau 100 miliar, ya tidak boleh kita katakan dia kafir dengan sebab korupsinya. Tapi dosa nggak? Dosa besar. Tapi bukan dosa ridda. Hadhihi kabair wa mubiqat wa khatirah jiddan. Dosa-dosa ini, minum khamar, riba, zina, mencuri atau korupsi dan lainnya, ini perkara-perkara yang membahayakan. Ya, dosa-dosa besar yang membahayakan, ya. Lakin akan tetapi walaupun itu dosa-dosa besar yang membahayakan, bukan perkara ringan. Jangan dikira makan riba itu perkara ringan. Dosa seperti menzina ibunya, dosa besar. Akan tetapi kata Syekh Fauzan, la nahkumu ala murtakibiha bil kufur. Akan tetapi kita ahlu sunnah tidak menghukumi pelakunya kufur. Ya. Tidak menghukumi pelakunya kufur. Bal naqul, tetapi kita katakan apa? Huwa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabirati. Pelaku dosa besar ini dia tetap dihukumi seorang mukmin karena memang ada iman di dalam hatinya. Dan iman tidak bisa tercabut, dihilangkan dengan sebab dosa besar tadi. Tetap dikatakan dia mukmin dengan keimanannya, dan dia orang fasik dengan dosa besar yang dia kerjakan. Jadi seorang mukmin yang fasik. Fasik itu artinya apa sih? Pelaku maksiat. Jadi dia seorang mukmin yang melakukan maksiat. Mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Itu sebutan. Maka orang-orang seperti ini dikatakan orang yang mukmin dengan sebab keimanan yang ada dalam hatinya, dan dia adalah orang fasik dengan kefasikan yang dia kerjakan. Sudah masuk isyarat? Hah? Belum? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Au naqul, atau kita katakan kata Syekh Fauzan, mu'minun naqisul iman. Dia adalah seorang mukmin yang cacat imannya, kurang imannya karena kefasikannya tadi. Nah, sebagaimana keyakinan ahlu sunnah di dalam babul iman, al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ini akidah ahlu sunnah. Keimanan itu bisa tambah, bisa berkurang. Tambahnya dengan ketaatan,
Semakin taat bertambah sampai pada kesempurnaannya, dan berkurang dengan kemaksiatan, berkurang dan seterusnya. Ya. Maka dikatakan mukminun naqisul iman. Hadza mu'taqadu ahli sunnah wal jamaah fi ashabil kabair. Inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah di dalam pelaku dosa besar selain pembatal keislaman. La nukaffiruhum bil kabair allati lam tablugha haddash syirki wa riddah. Kami tidak mengkafirkan mereka pelaku dosa besar disebabkan dosa besar yang dia kerjakan selama belum sampai pada batasan syirik dan riddah, murtad. Ya. Walakin nahkumu bi fisqihi wa nuqsani imanihim, akan tapi kita tetapkan dia orang yang fasik, pelaku maksiat, dan dia orang yang kurang sempurna atau cacat iman. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berbeda dengan kelompok khawarij dan mu'tazilah. Bagaimana keyakinan khawarij dan mu'tazilah di dalam dosa besar? Insyaallah nanti akan bacakan penjelasannya ba'da adzan. Setelah adzan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Adapun al-khawarij dan mu'tazilah, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar ya selain syirik. Wa yahkumuna ala syaribil khamar bi annahu kafir, dan mereka menghukumi pelaku peminum khamar itu kafir. Wa ala zani bi annahu kafir, bahwasanya pelaku zina, orang berbuat zina kafir. Wa akilir riba bi annahu kafir, ya pemakan riba ya, kafir. Wa hadza dhalal, dan ini kekeliruan, ini bentuk penyimpangan, menyelisih ya al-haq yang dipegangi ahlu sunnah wal jamaah. Hadza dhalal mubin, ini bentuk penyimpangan yang nyata, kesesatan yang jelas. Ya. Ini khawarij dan mu'tazilah. Dan khawarij mu'tazilah walaupun benderanya ya, tidak ada di zaman kita. Ya. Pasukan khawarij Indonesia ada, atau partai khawarij Indonesia atau partai mu'tazilah, organisasi khawarij mu'tazilah, tidak ada. Tetapi ajarannya terus ada dan masuk kemana-mana. Bisa masuk ke ormas ini, masuk ke ormas ini, masuk ke toko ini, masuk ke toko ini, ajarannya. Walaupun ya, benderanya mungkin tidak ada, mereka pakai pasang bendera khawarij, bendera mu'tazilah. Ya. Tapi ulama bisa mengetahui dari apa? Dari ajaran yang diserukan. Al-mu'tazilah yaqulun, kata Syekh Fauzan, orang-orang mu'tazilah mereka mengatakan di dalam bab takfir ini, innahu yakhruju minal Islam wa la yadkhulu fil kufri. Orang yang melakukan dosa besar, pelaku zina, pemakan riba, peminum khamar dan yang lainnya dari dosa-dosa besar, bahwasanya dia keluar dari Islam. Berarti mukmin tidak? Kalau dikatakan keluar dari Islam, mukmin tidak? Bukan mukmin, karena mukmin kan berarti masih beriman. Mukmin muslim itu sama. Kata mukmin dan muslim itu maknanya sama. Islam atau iman ini dua kata. Kalau disebutkan salah satu itu maknanya sama. Kalau disebutkan berbarengan maknanya beda-beda. Mukminnya maksudnya muslim, muslimnya maksudnya mukmin, imannya maksudnya Islam, Islam maksudnya iman, itu sama. Tapi kalau iman dan Islam
Biasanya iman untuk kaitannya dengan keyakinan, Islam untuk kaitannya dengan amalan lahir. Ya. Mukmin disebutkan sendirian maksudnya muslim. Muslim maksudnya mukmin, sama saja, jangan bingung. Itu mukmin atau muslim, Ustaz? Yang mukmin yang muslim. Ya. Maka kata mereka pelaku dosa besar itu yakhruju minal Islam. Mereka keluar dari dinul Islam. Tidak dikatakan orang mukmin lagi, bukan orang muslim lagi. Wala yadkhulu fil kufr, tetapi orang Mu'tazilah mengatakan mereka juga tidak masuk ke dalam kekufuran. Nah, maksudnya gimana? Bukan muslim tapi bukan kafir, itu kata Mu'tazilah. Bal yakunu fi manzilah bainal manzilatain. Tapi kata orang Mu'tazilah, kalau pelaku dosa besar tadi, peminum khamar, ya penjudi, makan riba dan seterusnya, itu bukan mukmin tapi bukan kafir. Tapi orang seperti ini kata mereka fil manzilah bainal manzilatain. Pada suatu keadaan, satu kedudukan di antara dua kedudukan, antara mukmin dan kafir. Dia bukan mukmin, dia bukan kafir. Itu kata Mu'tazilah. Ya. La huwa bikafirin wa la huwa bi'min, kata Mu'tazilah. Dia tidak dikatakan orang kafir karena memang bukan yang melakukan amalan-amalan riddah. Ya. Tapi juga tidak dikatakan orang mukmin karena dia melakukan maksiat. Ya. Itu kata Mu'tazilah. Ya. Fa in mata ala dzalik fa huwa kafirun yukhlidu finnar. Kalau dia mati dalam keadaan maksiat seperti itu, dia kafir. Dan dia kekal di neraka. Ya. Kalau orang Khawarij tegas, jelas mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kalau Mu'tazilah masih ya mengatakan bukan mukmin, bukan kafir. Tapi kalau mati di atas keadaan tersebut, dia sama-sama kekal dalam neraka, bukan mukmin. Ya. Kesimpulannya sama, mengeluarkan dari Islam. Wakila al-madhhabaini batil. Kedua madhab ini, kedua pemahaman ini, baik Mu'tazilah maupun Khawarij sama-sama batil. Ya, sama-sama batil. Dan ciri Khawarij itu nanti biasanya kalau berhubungan dengan pemerintah, insya Allah nanti di dalam pembahasan fasal berikutnya yang kita sampaikan, ya, di dalam bagaimana bermuamalah dengan hukam pemerintah. Fal mu'min, kata Syekh Fauzan, seorang mukmin yabqa ma'ahu aslul iman. Orang mukmin itu akan tetap bersamanya pokok keimanan. Ya, artinya iman yang menjadi pokok atau menjadi inti keimanan itu gak hilang. Walau irtakaba kabiratan min kaba'iril dzunub, meskipun dia terjatuh dalam dosa-dosa besar. Jadi meskipun dia terjatuh dalam dosa-dosa besar, tetap aslul iman itu tidak hilang. Makanya nanti ada istilah mutlaqul iman dan al-imanul mutlaq. Ini dua istilah yang berbeda, mirip-mirip tapi beda. Mutlaqul iman artinya iman mutlaknya keimanan atau pokoknya keimanan. Itu namanya mutlaqul iman. Kalau ini hilang pada seseorang tidak dikatakan mukmin. Mutlaqul iman atau aslul iman. Itu mutlaqul iman maknanya aslul iman, pokok keimanan. Ya, selama masih ada pada seseorang walaupun dia melakukan dosa besar dan seterusnya, selama tadi tidak menghalalkan, maka dia tetap dihukum sebagai seorang mukmin. Ya. Itu mutlaqul iman atau aslul iman. Tapi kalau al-imanul mutlaq ini artinya iman yang sempurna. Ya, iman yang sempurna, jauh dari kefasikan dan seterusnya. Ya. Imannya wali-wali Allah, sahabat-sahabat Nabi mutlaqul al-iman al-mutlaq.
Maka seorang mukmin tetap dalam keimanannya bersama adanya aslul iman, pokok keimanan, meskipun dia jatuh dalam salah satu dosa-dosa besar. Ya. Wa hadhil kabirah tunqisu imanahu wa tufsiquhu. Dosa besarnya akan merusak keimanannya, mengurangi, mencacatinya. Tapi tidak sampai menghilangkannya. Lakin la yuqalu innahu kafir. Tapi tidak boleh dikatakan dia kafir. Ya. Hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah min hadhil mas'alatil 'azimah. Ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah ini. Artinya tidak mudah mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, dihukumi keluar dari Islam. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan hunaka fariqul murji'ah 'alal aksi minal khawarij wal mu'tazilah. Ada nanti kelompok yang berseberangan dari khawarij dan murji'ah. Kalau di dalam masalah takfir ini khawarij dan murji'ah itu satu geng. satu kelompok, hanya beda-beda. Ya, sedikit khawarij dengan tegas mengatakan dia kafir, Mu'tazilah mengatakan dia tidak kafir, tidak mukmin, tidak kafir, tapi tetap kekal dalam neraka. Kalau khawarij tegas mengatakan dia kafir, ya sama-sama kekal dalam neraka. Nanti kata Syekh Fauzan ada kelompok yang di sisi yang lain sama-sama menyimpang juga, tapi di sisi yang kebalikannya. Itu yang dinamakan dengan al-murji'ah atau kelompok irja'. Bagaimana pemahaman kelompok murji'ah ini? Sekali lagi, murji'ah ini, khawarij, mu'tazilah, murji'ah itu ya firqah. Mungkin zaman kita nggak ada benderanya, tapi pemikirannya terus ada dan masuk kemana-mana. Kadang mungkin kita juga punya pemikiran demikian, kita nggak sadar. Di antara pemikiran murji'ah ini kebalikan khawarij dan mu'tazilah, mereka mengatakan innal iman fil qalb wat tasdiq fil qalb wa la yadkhulu fihi al a'mal. Orang murji'ah di dalam masalah pembahasan iman, dia mengatakan namanya iman itu hanya di hati. Membenarkan itu ya di hati, nggak ada urusannya dengan amal ibadah. Amal perbuatan lahir itu ada. Kalau bilang iman, mukmin kan orang yang beriman. Iman itu urusannya di hati. Ya. Membenarkan, mengingkari kan urusannya hati. Gak ada kaitannya dengan amal. Itu murji'ah. Ya, kadang-kadang orang dinasihati, yang penting kan hatinya mas. Mbak gak pakai jilbab ini. Yang penting kan hatinya. Ini murji'ah. Berarti dia kena virus murji'ah. Murji'ah itu demikian. Mereka mengatakan nama iman itu di hati. Pembenaran itu tempatnya di hati. Benar gak? Benar, memang iman di hati. Tapi yang salah yang buntutnya. Amal tidak punya pengaruh dengan iman. Ini yang tidak benar. Famahma fa'alal insanu la yuhkamu bi kufri. Bagaimanapun seseorang melakukan amal apapun bentuknya, maka tidak bisa dihukumi kufur selama hatinya masih memiliki keimanan, kepercayaan. Ini mu'tazil, murji'ah. Madama annahu mu'minun biqalbi, selama hatinya masih mengimaninya. Wal iman huwa tasdiq bil qalb mahma fa'al. Iman itu membenarkan dengan hati, apapun yang dia lakukan gak ada urusan. Ini murji'ah. Mahma da'a ghairallah wa mahma asyrak, sekalipun dia berdoa kepada selain Allah, sekalipun dia berbuat syirik dan seterusnya. Yang penting kalau dia sudah mengatakan mukmin, sudah aman. Banyak gak pemahaman seperti ini? Banyak ternyata pemahaman murji'ah, banyak gak? Banyak gak disadari. Kalau udah katakan sampean murji'ah gak? Murji'ah apa? Saya gak tahu murji'ah. Tapi itulah pemahaman murji'ah. Seperti itu. Yaqulun, mereka mengatakan innahu madama annahu musaddiqun biqalbi mu'minun billah fi qalbi la nahkumu bi kufri la yadurru ma'al imani ma'siyah. Kata orang-orang murji'ah, selama seseorang sudah membenarkan hatinya
Ya, dia beriman kepada Allah di dalam hatinya, maka kami kata orang Murji'ah tidak menghukumi dia kufur, ya, dan tidak membahayakan sedikit pun keimanannya kemaksiatan yang dia kerjakan. Maksiat itu nggak ada pengaruhnya. Beda nggak dengan ahlu sunnah? Maksiat membahayakan iman tidak? Membahayakan. Cuman kalau dosa besar tidak sampai menghilangkan. Dosa besar merusak iman nggak? Merusak. Kan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu ahlu sunnah. Iman bertambah berkurang, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Berarti maksiat bisa merusak iman. Tapi kalau Murji'ah, al-imanu sawa, iman itu tetap nggak nambah, nggak kurang. Mau maksiat, mau taat, selama dia mukmin ya mukmin. Itu orang Murji'ah. Hadza ma yaquluna, ini yang diucapkan diyakini orang-orang Murji'ah, kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Mereka logikanya apa? Sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat dengan kekufuran. Orang kafir, mau dia sedekah, mau dia menolong, mau dia ini bermanfaat tidak? Bermanfaat di dunia. Ya, orang kafir bersedekah bermanfaat nggak buat dirinya? Bermanfaat di dunia. Dia dicintai manusia, dia mungkin ditolong manusia, punya usaha mungkin banyak temannya. Orang baik kan banyak temannya. Tetapi dengan kekufurannya bermanfaat di akhirat. Semua amal kebaikannya haba'an mansura, tidak ada manfaatnya di akhirat. Di dunia iya mungkin. Orang-orang kufar, ada nggak orang kufar bersedekah? Banyak. Ya, bikin yayasan-yayasan soal foundation apa ya? Membantu ini, membantu negara terbelakang gini-gini. Itu dengan kekufurannya di dunia mungkin bermanfaat, tapi di akhirat sama sekali tidak punya manfaat. Semua amal kebaikannya tidak dinilai karena kekufurannya. Maka orang Murji'ah mengatakan sebagaimana amalan-amalan ketaatan orang kafir itu tidak membawa manfaat sedikit pun buat mereka, maka demikian juga amalan-amalan keburukan orang mukmin tidak membahayakan. Benar kan? Nanti kok ikut-ikutan gini. Ini Murji'ah. Saya bukan mengatakan ahlu sunnah ya. Ini logikanya orang Murji'ah. Malah dibenarkan iya. Saya ulangi lagi. Orang kafir, amal kebaikannya bermanfaat tidak di dunia? Di akhirat bermanfaat tidak? Benar nggak ini keyakinan ini? Benar nggak? Iya, memang benar. Jadi orang kafir, amal-amal kebaikannya, ketaatannya di akhirat sama sekali tidak manfaat. Maka sebagaimana orang kafir, amal kebaikannya itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan buat kekufurannya, tidak bermanfaat, maka kebalikannya, pemahaman kebalikannya, maka orang mukmin apapun amal keburukannya tidak membahayakan keimanannya. Ini pemahaman Murji'ah. Logikanya demikian mereka. Karena kalau main logika, oh iya ya, benar nggak? Oh, benar. Kita katakan tidak. Kenapa? Karena pemahaman seperti ini bertentangan dengan sekian banyak dalil. Banyak dalil-dalil Quran dan Sunnah yang mengatakan iman itu bertambah berkurang. Menolak pemahaman Murji'ah. Walaupun pemahaman Murji'ah ini banyak juga dipegangi orang kadang tanpa sadar. Ya tentunya tidak dikatakan ya sampai belajar ilmu Murji'ah dari mana. Tapi pemahamannya. Ya. Maka kata orang Murji'ah, kama la yanfa'u wa huwa syai'un wahid la yazid wa la yanqus indahu. Iman itu satu yang utuh, enggak bisa nambah, enggak bisa kurang. Jadi kalau teorinya orang Murji'ah, iman itu ya sudah satu kesatuan. Enggak ada namanya iman bertambah atau berkurang. Iman ya iman. Ya. Ada atau tidak ada, itu ya. Bisa ada atau tidak ada. Kalau murtad ya berarti dia tidak ada, hilang.
Kalau ada ya ada sudah. Maka pakai logika atau rumusnya orang Murji'ah, maka imanu Abi Bakrin As-Siddiq mithlu imanu afsatin nas. Kalau pakai logika seperti ini, imannya Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar adalah manusia yang paling tinggi keimanan selain para nabi dan rasul. Itu sama dengan imannya orang yang paling fasik. Karena menurut mereka iman itu satu. Ya. Tentunya ini tidak benar. Wahadha dhalal, ini juga penyimpangan. Fa ahlus sunnah wal jamaah yatawassatuna baina hataini ta'ifataini dhalatain. Maka ahlus sunnah itu tengah-tengah. Memang ahlus sunnah di dalam setiap i'tiqadnya adalah al-wasit, pertengahan antara dua kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim orang yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir dan keluar dari Islam, sebagaimana orang Khawarij atau Mu'tazilah, atau ekstrim yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar sama sekali tidak mempengaruhi imannya, seperti orang Murji'ah. Maka Ahlus Sunnah tengah-tengah. Tetap mereka dikatakan mukmin, tapi ya, mukmin bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dia seorang mukmin dengan keimanannya, tapi dia orang fasik, pelaku maksiat dengan dosa besar yang dia kerjakan, gitu ya. Atau mukmin naqisul iman, dia seorang mukmin tapi imannya kurang sempurna atau cacat, gitu ya. Wa qad jaa'a fil hadits sahih anna Allah jalla wa ala yaqul. Kata saya Fauzan, ada di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis qudsi, akhrij minan nari yaumal qiyamah man kana fi qalbihi adna mithqal habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka pada hari kiamat nanti orang yang ada di dalam hatinya sedikit sekecil apapun dari keimanan. Sekecil apapun dari keimanan. Ya, kalau di sini disebutkan Syekh Utsaimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulullah taala, Allah taala berfirman dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Yaqulullah taala, Allah taala mengatakan man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman fa akhrijuhu ay minan nar. Muttafaqun alaih. Siapa saja yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi dari keimanan, kata-kata biji sawi itu bukan berarti ditimbang benar-benar seberat biji sawi, bukan. Ini ungkapan menunjukkan sesuatu yang kecil, gitu ya. Sekecil apapun ya ada di dalam hatinya keimanan walaupun sangat kecil, fa akhrijuhu, maka keluarkan dia dari neraka. Artinya apa? Diazab, dimasukkan neraka enggak? Dimasukkan tapi tidak kekal. Ya. Dia tidak kekal di dalam neraka. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ya. Ikhwani wa akhwati a'azankum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan terkait pembahasan tentang bab takfir, ya. Bagaimana menghukumi pelaku dosa besar, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak mengkafirkan seseorang hanya semata-mata karena perbuatan ya dosa yang dia kerjakan atau amal yang dia kerjakan, ya. Dan insyaallah untuk poin berikutnya yaitu bagaimana mensikapi para pemimpin, ya. Bagaimana hukum bersama dengan para pemimpin kaum muslimin, baik yang mukmin, yang baik maupun yang fajir,
ya, yang adil maupun yang zalim, bagaimana i'tiqad Ahlus Sunnah terhadap pemimpin, insyaallah mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pekan depan biidznillah taala. Karena di dalam masalah ini juga nanti ada kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang lain. Yang dari sini nanti ikhwani wa akhwati azakum, ya, nanti kita bisa tahu, oh ternyata dari apa yang ada pada sebagian dari kelompok-kelompok, mungkin ormas, organisasi atau tokoh-tokoh, ternyata mereka ada pemikiran-pemikiran yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mungkin mereka menamakan organisasinya, ormasnya, atau label-labelnya, atau dirinya saya itu pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saya misalkan pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan itu penilaiannya. Penilaian nanti dari cara ya mensikapi. Kalau dia cara mensikapinya menyelisih usul Ahlus Sunnah, maka katakan dia menyelisih Ahlus Sunnah. Ya. Nanti insyaallah kita akan sampaikan pada pekan depan biidznillah taala. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.